Bapak Ibu jamaah maghrib, malam ini kita akan mendiskusikan sedikit tentang tema biasa sebenarnya, tetapi penting untuk kita ulang-ulang, yaitu bagaimana Islam memandang perkara hutang. Kenapa ini kita anggap penting? Pertama, sekarang itu berhutang itu sudah menjadi tren. Apa aja hutang, dikit-dikit hutang. Dan alibinya biasanya dia jalankan awak Ustaz, negara saja punya hutang. Jadi dia punya alasan hutang itu biasa. Dan kadang tidak ada niat untuk berhutang, masuk ke WA kita aplikasi tawaran pinjaman cepat, tidak pakai rumit, tidak pakai sulit, cair hari ini juga. Tidak ada niat untuk berhutang, ada tawaran, dan itu tidak satu, bertubi-tubi, pinjaman online dan segala macam. Nah, sehingga akhirnya tergoda juga. Sehingga kadang-kadang orang berhutang bukan karena faktor kebutuhan, apalagi darurat, tapi karena ada kesempatan, ditawarkan, diberi kemudahan, nyuantan ke rumah Ustaz, anak kena ambil tu. Sehingga akhirnya tanpa dia sadari, dia berada pada posisi ghalabatud dain wa qahrul rijal. Ghalabatud dain itulah di antara doa yang Nabi berlindung darinya. Setidaknya untuk terkait hutang ini ada dua doa. Pertama, doa yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, dan doa ini termasuk doa dalam zikir maksurat pagi dan sore. Jadi dibaca pagi, dibaca sore dalam maksurat kita. Dan ini sahih dari Imam Muslim. Apa doa Rasulullah? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kegelisahan dan kesedihan, dari galau yang tidak jelas. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan, tak semangat aja, dan malas. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan bakhil. Wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Dan aku berlindung padamu ya Allah dari ghalabatid dain, dililit hutang, di sebalik pinggang hutang. Hutang cie lunas tambah hutang baru, lunas tambah hutang baru. Ada aja tawaran-tawaran. Lunas kredit sofa datang buka SMS dari FIF. Kami ada promo baru. Anda pelanggan setia kami. Tergoda lo membeli kursi dan semacam. Hampir ke lunas masuk penawaran baru. Tidak pernah berhenti. Ada itu tidak satu dua. Akhirnya ghalabatud dain. Hutang sebalik pinggang dinamakan ghalabatud dain. Dikuasai oleh hutang, dan kita enggak tahu entah kapan selesainya, bagaimana menyelesaikannya. Padahal hutang ini perkara serius. Jadi kita akan bahas apa bahayanya hutang jika tidak lunas. Nah, yang kedua terkait hutang juga, ini doa bahkan dianjurkan dibaca setiap solat. Di tasyahud akhir, selesai kita membaca salawat Nabi, itu kata Nabi dianjurkan kita sebelum salam itu untuk berlindung dari 4 hal. Juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah Dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat.
Aku berlindung kepadamu dari berbagai fitnah ketika hidup dan ketika mati. Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'sama. Yang keempat ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hutang dan dosa. Lagi-lagi hutang. Berarti kenapa? Coba lihat, disejajarkan dengan bagaimana kita khawatir atas azab kubur, bagaimana kita khawatir dengan dahsyatnya fitnah Dajjal, bagaimana kita khawatir dengan fitnah hidup fitnah mati. Seperti itu juga hendaknya kita khawatir dengan hutang. Kalau dari pertama tadi, bagaimana kita berlindung dari dililit hutang, sebalik pinggang hutang, dan kemungkinan besar sampai kita mati tidak tuntas, tidak lunas, tidak selesai. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Artinya Rasulullah sendiri berlindung dari perkara hutang. Nah, ini yang kita ingin diskusikan sejenak. Sebenarnya bagaimana arahan dari Rasulullah perkara hutang ini. Terkait hutang Bapak Ibu ada dua. Pertama namanya memberi hutang. Bukan berhutang tapi memberi hutang. Dia orang datang ke kita untuk meminjam lalu kita pinjamkan. Nah, bagaimana statusnya? Kalau memberi hutang itu masuk dalam kerangka takarrub, amal soleh dan kebajikan. Masuk dalam dua lingkup hadis Rasulullah SAW. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Man naffasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya." Siapa yang melapangkan seorang mukmin dari kesulitan yang ada di dunia. Jadi biasanya orang berhutang itu karena kesulitan. Apalagi kalau nyutang tidaklah banyak ada. Hutang sali terbareh. Jadi kalau datang orang ke rumah awak, manyalang nyusali terbareh, itu pastinya tidak makan. Kemungkinan besar di rumah anak-anaknya mungkin alun makan. Sehingga tengah malam atau sudah isya datang ke rumah meminjam sali terbareh atau janda lagi. Itu pahalanya besar. Melepaskan seorang muslim dari beban hidup, dari kesulitan. Apa kata Rasulullah? Siapa yang membebaskan, melepaskan, melapangkan seorang mukmin dari hutang, dari sulitnya hidup, dari beban hidup, termasuk hutang dalamnya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka nanti dia Allah akan lapangkan juga dari kesulitan, himpitan di hari kiamat. Artinya kalau ada orang berhutang, itu biasanya orang yang kesulitan, maka memberi hutang padanya adalah amal soleh dan kebajikan. Masuk dalam kategori Allahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong orang yang suka menolong orang lain. Masuk dalam kategori wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Berarti memberi hutang itu adalah amal soleh, melapangkan, meringankan orang yang kesulitan. Nah, cuma untuk kalau kita dalam konteks memberi hutang ini, pertama tidak boleh ada niat mengambil keuntungan. Dia memang kalau memberi hutang itu memang kita niatnya menolong. Tidak ada cerita berpikir keuntungan. Kalau salam itu sayuta ala boleh buat tidak utang. Kita tidak bicara labo dalam pengertian materi. Kita bicara pahala. Sehingga tidak ada pembicaraan kalau pinjam 1.000 bayar 1.100, tidak, 1.000 bayar 1.000. Karena hutang itu qardun hasan. Kalau bisnis, mau bisnis mana? Aku binti hambu, aku mangkalah, apa lagi hasilnya, boleh. Tapi kalau berhutang, kita tidak sedang transaksi bisnis dengan manusia, tapi kita transaksi kebaikan bersama Allah. Maka tegas hadis mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau ada hutang targetnya mendapatkan keuntungan itu adalah riba.
Kalau ditargetkan. Kalau tidak ditargetkan, pokoknya nyo hutang 1 juta, bayi 1 juta. Akhirnya orang kolah selesainya nyo bayi kawa anyo ge bonus. Kau pitih ambo yang 1 juta petang, aku harus ketek kue dari rumah. Itu boleh. Tidak termasuk riba. Karena tidak disepakati dari awal. Itu bahkan termasuk bab amal soleh juga. Berterima kasih namanya. Jadi kalau awak berhutang, ketika membayi boleh kita berinisiatif melebihkan atau berterima kasih, magih kue atau apapun namanya. Dari pihak yang berhutang berinisiatif itu boleh. Tapi kalau disyaratkan di awal, diisyaratkan atau disyaratkan itu nggak boleh. Tapi kalau inisiatif rencana, dan itu termasuk adab berhutang. Jadi kalau kita menyalang apapun, menyalang kuali, udah kuali rencana ke masak randang, maka kita pulangkan kuali itu akhirnya rendang saya. Nyu menyalang pitih untuk sesuatu, ala lapis sasaknya, nyu pulang pitih itu, nyu lagi rambutan enggak sekilo. Kalau inisiatif itu boleh, itu termasuk berterima kasih. Tidak masalah, pokoknya tidak disyaratkan di awal. Tidak disyaratkan dari awal, itu hanya terima kasih dari yang berhutang. Tapi kalau disyaratkan atau diisyaratkan, isyarat apa bedanya? Agak murah kita berhutang kasih A. Saya biasanya nak kasih A tu kalau bayar hutangnya lebihnya. Itu isyaratkan makan aja tu. Faktanya si B berhutang banyak salah sana pak. Tidak ada pitih lah. Pokok kasih B gak payah pak. Ya si B tu lain pilih-pilih. Nya salah pitih 1 juta. 1 jutanya pula nak je lah. B gak seketik tak. Dia berterima kasih lah. Kalau tu nama diisyaratkan. Akan aja tu. Tidak boleh disyaratkan. Tidak boleh diisyaratkan. Yang kedua, kalau hutang piutang itu dalam jangka waktu tertentu, sunnah yang diajarkan dalam Al-Quran, bahkan dalam ayat terpanjang dalam surat Al-Baqarah adalah ditulis. 282, Al-Baqarah 282. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Wahai orang beriman, kalau kamu ada transaksi uang, pitih, jangka waktunya tertentu, maka tulis. Itu sunnatullah, itu perintah Allah. Tak dulu alasan kita Ustaz. Awak semua awak beradik kakak mengatur yang menulis lo. Pakai kuitasi jauh ni rasanya. Anda bukan bab itu, babnya adalah sunnahnya ditulis. Yalah awak semua awak. Kalau nak doa usia anak dah tulai. Banyak perkara perselisihan antar keluarga, bahkan putih hubungan berkawan gara-gara hutang nak tuntas. Iko mengaku nyu punya hutang, engkau mengaku nak punya hutang, tak ada bukti, tak ada saksi. Antisipasi putihnya hubungan berkawan, antisipasi rusaknya hubungan bersama. Kalau ada transaksi pitih memitih ditulis. Itu perintah agama. Faktubuhu, tulislah. Terus yang ketiga Pak Allah muliakan, jika kita menyepakati bahwa memberi hutang itu untuk jangka waktu tertentu, bila sudah sampai jangka waktunya, tidak mampunya membayar. Bukan tidak mau, ingin bananya membayar hutang tapi pitih pembayar tidak ada. Sunnah, ini sunnah lagi nih, ditangguhkan. Kalau tidak terbayar kini, bila ambil waktu seminggu lain. Tiba di minggu tidak dia mampu, ambil lagi tempo 3 hari lain. Tapi tidak ada kompensasi, ambil tambah waktu seminggu. Tapi tambah pembayaran, kalau tambah pembayaran seiring dengan bertambahnya waktu, itu namanya riba nasi'ah, tidak boleh. Inilah sepakat kok, sepakat 1 juta bayar 1 juta.
Tapi dek kerana ndak tabayar di jangka waktunya, kita tambah jangka waktu tapi tambah pembayaran. Itu namanya riba nasi'ah. Nah, mengundur, memberi tempoh dan waktu tambahan itu juga amal soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man anzara mu'siran falahu bikulli yaumin sadaqah qabla an tahilla dain." Siapa yang magih kelapangan waktu kepada orang yang kesulitan, maka untuk setiap hari dia dapat pahala sedekah. Jadi kita tambah ya. Kalau dek kena tidak mampu, yalah tambah waktu seminggu lagi. Seminggu kita bertambah, berarti setiap hari kita dapat pahala sedekah. Hendaknya kalau kita tambah waktunya. Kalau benar-benar dia kesulitan. Tapi kalau nyocali, emang tidak membayar hutang itu bab lain. Itu bisa prosesnya beda. Tapi kita tahu dia orang jujur, dia punya keinginan dan etikat baik untuk membayar, cuma enggak mampu. Kasihlah kesempatan, kelapangan. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Itu surah Al-Baqarah 280. Kalau dia kesulitan, maka beri kelapangan sampai ia punya kemampuan. Terus jika dia sudah berhutang, nyutang 1 juta, janji seminggu, tiba seminggu nyobain 1 juta tu, baru tercacah di tangan nak piti tu, hanya selang balik. Tandonyo jujur pulang dulu. Aku bukan berjanji meminjam piti 1 juta seminggu aku, kau bayar. Tapi kau tersalah kau bos sedang butuh, bisa ndak bos salang balik? Bagi kau tu baji. Baru nyakian kau lah, anda salam balik. Tapi apa kata Nabi? Ma min muslimin, hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Mas'ud. Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah. Tidak seorang muslim pun meminjamkan, memberi hutang 2 kali. Maksudnya yang pertama nyo pulang atau nyo pinjam balik. Apa kata Rasulullah? Melainkan dia dapat pahala sedekah 1 kali. Berarti lah semua sedekah 1 juta tu. Kenapa jemaah? Karena memang butuh kelapangan dada pula untuk mengutang 2 kali lah. Tunggu seminggu lah nyubai, baru nyubai nyu salam balik. Itu butuh orang yang lapang dada, lapang hati yang mau memberi. Kalau kita mau memberi, kita dapat pahala sedekah 1 kali. Nah, selanjutnya kalau kita menghutangkan lalu kita menagih. Nah, kalau kita menagih, sungguh pun kita meminta piti awak, tagihlah dengan cara lemah lembut. Apa kata Rasulullah dalam sebuah hadis? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, rahimallahu rajulan samhan iza ba'a, samhan iza ishtara, samhan iza iqtada. Allah sayang kepada seseorang yang dalam menjual dia mudah, dalam membeli ia mudah, dalam menagih hutang dia juga mudah. Maksudnya dia tidak ada tendensi menyulitkan apalagi menyakitkan. Sungguh pun pitihnya minta dengan lemah lembut. Bagi kelah tempatlah doh. Sambil tersenyum. Tidak ada tendensi apalagi mempermalukan. Kau cacat dah tahu semua pitih ya. Tang baca kau di buku Rami. Nak berkurang pahala kebajikan kita. Dengan isyarat, karena bagaimanapun juga orang berhutang itu dia malu.
Nah, kalau dia malu, baik-baik menagihnya. Di antara tanda baik-baik menagihnya, jangan dibuka orang ramai. Hutang mah hutang. Orang ramai kah? Nah, jadi tetap sungguh pun yang kita minta piti awak, minta dengan lemah lembut. Cuma sayangnya zaman kini, kalau minta lemah lembut, orang yang bertahu. Kadang-kadang, lain kan baik. Takkan nak percaya mana? Zaman kini ko justru kadang-kadang orang nama hutang tu lain lemah lembut minta. Orang yang punya hutang yang kadang-kadang. Tiap sebentar minta, takkan hendak kau percaya ke apa-apa semacam. Terbalik. Padahal yang punya uang saja dianjurkan untuk samhan izaqtada. Minta dengan lemah lembut, dengan senyum, dengan penuh kasih sayang. Man talaba haqqan falyatlubuhu fi afaf. Siapa yang minta haknya, termasuk piutangnya, apa kata Rasulullah? Mintalah dengan cara terbaik, dengan lemah lembut. Hadis satu lagi, hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Kalau yang barusan sahih oleh Imam Al-Albani. Siapa yang minta haknya, mintalah dengan cara lemah lembut. Itu sahih hadisnya, riwayat Imam Al-Albani. Yang ini sahih riwayat Imam Muslim. Man anzara mu'siran. Siapa yang menangguhkan, memberi tambahan waktu kepada orang yang kesulitan, awadu'anu, apalagi merelakan. Ambo berjanji seminggu cuma alun-alun pembayar lain. Boleh kita tambah seminggu lain atau ya udah damai. Ambo relakan. Aku itu rencana tu, wa antasaddaqu khairul lakum. Kalau engkau sedekahkan, itu jauh lebih baik. Nah, kalau kita kasih waktu tambahan atau kita sedekahkan, apa kata Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, azallahu Allahu fi zilli. Allah akan beri ia naungan nanti di hari kiamat. Itu kalau kita yang memberi hutang. Sekarang kita masuk bagaimana dengan berhutang. Kalau memberi hutang itu termasuk kebaikan dan amal soleh. Yang banyak ancamannya adalah wanti-wanti dari Rasulullah berhutang. Kena balik. Pertama, kita yang berhutang tadi telah membayar, tapi dia minta dipinjamkan lagi. Padahal baru dibayar. Itu apa maksudnya bayar? Ya pokoknya 2 kali cuma hutang. Jadi Keutamaan tadi seperti bersedekah 1 kali. Itu hadis apa tadi? Hadis riwayat sedekah tiap hari. Seperti tiap hari itu kalau ditambah waktunya. Jadi kalau seandainya dia jatuh tempo hari ini, lalu kita kasih tambahan waktu seminggu, maka setiap hari kita sama sedekah. Kalau yang tinggal di bagian tapi pinjam balik, apa keutamaan tadi? Sama jubah sedekah sebanyak pitih itu. Jadi kalau kita pinjamkan 1 juta, nyo pulangkan, nyo pinjam balik 1 juta, kita pinjamkan yang kedua, dapat pahala sedekah 1 juta. Ayo, oke. Kalau berhutang, ini yang berat nih. Pertama, berhutang itu boleh jika dibutuhkan, tapi tidak dianjurkan kalau tidak butuh. Kenapa? Karena hutang itu Bapak Ibu Allah muliakan. Apa kata Rasulullah dalam hadis Sauban dari Ibnu Majah, man faraka ar-ruha, man faraka ruhu al-jasada, wa huwa bari'un min salas. Siapa yang meninggal, lain tak ada 3 hal, insyaallah masuk surga. Pertama, dia terbebas dari al-kibir, dia meninggal dalam keadaan tidak sombong. Yang kedua, dia terbebas dari al-ghulul. Ghulul ko ciluh, khianat, curang. Yang ketiga, ad-dain. Jadi siapa yang meninggal lain tak ada hutangnya,
lain dak ada katakanlah kesombongan, tidak ada khianat, dia masuk surga. Apa poinnya Bapak Ibu? Punya hutang sama seriusnya dengan sifat sombong. Jadi kalau kita meninggal dalam keadaan sombong, surga ancamannya, neraka ancamannya, kita kemungkinan terhambat untuk masuk surga. Siapa yang meninggal lalu punya hutang sama seriusnya. Dalam hadis lain, man mata wa alaihi dirhamun. Ini juga hadis riwayat Ibnu Majah. Wa alaihi dirhamun. Siapa yang meninggal tapi dia punya hutang, qudiya min hasanatihi laisa sama dinar wala dirham. Nanti hutang itu akan dibayar nanti di hari kiamat, di mana ketika itu tidak ada lagi uang emas dan perak. Maksudnya diambil dari pahalanya. Di hutang itu lupa atau tidak terkena, maka dia tetap akan dibayar. Dibayar kini atau dibayar besok jauh pahala. Bahkan yang luar biasa, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Arwah seorang mukmin terkatung-katung gara-gara hutang sampai hutang dibayar. Bahkan yang luar biasa jemaah, orang yang mati syahid, kalau konsepnya mati syahid langsung masuk surga. Berada di tembolok burung-burung berwarna hijau, kecuali kalau dia punya hutang. Satu hadis lagi, apa kata Rasulullah SAW? Siapa yang punya hutang, ma min muslimin yaddani dainan ya'lamullahu minhu annahu yuridu ada'ah. Apa ini? Siapa yang punya hutang, berhutang, dan dia berencana untuk tidak membayarnya. Jadi kalau seandainya kita terpaksa berhutang, berjanjilah untuk membayar. Bertekad seindah-indahnya. Karena kalau kita lain bertekad, tidak terbayar, Allah akan membayarkan. Ya tak sampai mati tidak terbayar. Bukan tidak terbayar, maknanya bangkrut. Lainnya usaha mencicil, tapi sampai mati tidak lunas cicilannya. Kalau ada niat dan tekad, ada usaha, mudah-mudahan itu Allah bayarkan. Tetapi kalau ada orang berhutang dan memang ada rencana tersembunyi untuk tidak membayarnya, laqiyallahu sariqan, dia akan datang nanti menemui Allah sebagai pencuri. Jadi kalau seandainya malah lahadul niat dia tidak akan membayar, maka sama dengan mencuri. Kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, terkait hutang ini juga, kalau seandainya kita berhutang, kalau Rasulullah SAW itu di zaman beliau hidup, kalau ada yang punya hutang meninggal, Rasulullah tidak akan mau membayarkan, kecuali dengan dua hal. Jadi kalau ada jenazah, keluarganya minta disolatkan, diimami oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya biasanya, adanya punya hutang? Ada ya Rasulullah. Adanya punya warisan? Ada ya Rasulullah. Rasulullah nama mensolatkan dengan syarat warisan itu dibayarkan ke hutang. Jadi kalau dia meninggal, alun boleh dibagi harta warisan sebelum hutang yang bersangkutan dibayarkan. Jadi kalau seandainya orang meninggal, stop dulu pembagian harta warisan. Cek dulu, ada tak hutangnya? Ada tak zakat yang belum dibayarkannya? Ada enggak wasiatnya? Tunaikan wasiatnya, bayarkan hutangnya, keluarkan zakatnya. Barang yang berlebih, itulah dia harta warisan yang dibagi-bagi. Siap je. Masalah tadi Allah membayar hutang itu gimana Ustaz? Hadis apa? Nah, itu kan maksudnya kalau seandainya ada orang memang tersasaknya berhutang, paralu. Tapi niat membayar dong. Ado niat, ado tekad, Allah bau sawo. Tapi sampai mati tidak terbayar. Hutang sekolah anak, hutang sakit ketika almarhum suami dulu,
lai ada usahanya, lai ada niatnya. Insyaallah adalah hadisnya. Hadis sahih disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ma min muslimin yaddani, tidak seorang pun yang punya hutang. Ya'lamullah, Allah tahu bahwa dia yuridu ada'au, ada niat untuk membayarnya, ada tekad untuk melunasinya. Illa adahullahu anhu, melainkan Allah akan membayarkannya. Jadi kalau seandainya memang tak terbaik, padahal ada usaha untuk membayar, itu ada, insya Allah Allah akan bayarkan. Tetapi kalau seandainya malah niat dari awal, ada kegembiraan, kalau bautang orang nak punya piti itu tidak punya saksi, tidak punya bukti, dia merasa menang, dia merasa beruntung, padahal tidak. Karena pertama, kalau ada orang berhutang dan memang ada kesengajaan untuk tidak membayar, dia akan menemui Allah dengan status sebagai pencuri. Satu, efek dosa mencilok. Yang kedua, kalau hutang tidak dibayar di dunia, wajib dibayar di akhirat. Pembayar di akhirat apa? Pembayar di akhirat adalah kebaikan dan amal soleh. Jadi ya Pak Ibu Allah muliakan, kalau tidak paralu bana, tidak tersasak bana, jangan jadikan hutang sebagai kebanggaan, menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Nam perlu sajalah. Kau untuk makan, untuk sekolah, untuk berubah, untuk kesehatan, itu masuk dalam kategori paralu tu. Tapi kau untuk menukar apa? Untuk membeli apa? Menukar undang. Untuk jadi hal-hal yang sebenarnya masih ada, masih bisa, tapi lah ketinggalan mode, lah ketinggalan apa? Baru tahun-tahun itu. Yang seperti ini kalau kita lakukan berisiko. Apa risikonya? Kalau kita meninggal, hutang tumbuh, apalagi hutang sebalik, khawatirnya amal soleh yang kita lakukan, yang kita kumpulkan habis untuk membayar hutang piutang. Kalau keluarga kita tidak membayarkannya dari warisan harta yang kita tinggalkan, atau keluarga kita tidak ada yang berbaik hati untuk membayarkan. Tapi kalau ada anak lain tahu jawabannya, apanya punya hutang iko 2, 3, 4, 5, dia ada catatannya, kepentingnya hutang dicatat, maka anak yang soleh adalah hutang bapak saya yang bayarkan. Dibayarkan. Jadi di antara bakti anak ke orang tua itu adalah selain dari doa, sedekah untuk orang tua, membayarkan hutang almarhum orang yang kita cintai. Begitu barangkali Bapak Ibu Allah muliakan. Silakan kalau ada yang mau tambah diskusi. 2 menit lagi ya. Sekitar 2 menit lagi waktu Isya. Terkait tema bagaimana Islam memberi arahan kalau memberi hutang, bahkan memberi hutang itu untuk konteks itu bahkan lebih besar dari sedekah. Di waktu Isra Mi'raj dalam hadis Anas Malik, Rasulullah menyatakan, aku melihat di pintu surga tertulis. Apa tulisnya? Hutang itu, sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. As-sadaqatu bi asyri amsalihha. Lalu sedangkan hutang pahalanya 18 kali lipat. Lalu bertanyalah Rasulullah, ya Rasulullah, kok bisa begitu? Bertanyalah Rasulullah ke Jibril, wahai malaikat Jibril, kok bisa begitu? Apa jawab Jibril? Karena kalau kita sedekah, kita memberi kepada orang yang kita anggap membutuhkan. Belum tentu dia membutuhkan. Tapi kalau orang datang berhutang, itu sudah pasti kena kebutuhan. Jadi kalau tak sedekah tu bapak-bapak dan ibu-ibu kadang-kadang tidak betul. Cuma memang ada yang orang yang hobi minta. Jadi kalau kita bersedekah, kita memberi kepada orang yang kita anggap membutuhkan. Tapi kalau memberi hutang, datangnya ke rumah malam-malam, itulah jalan yang membutuhkan. Berarti dari sisi ini, orang yang memberikan hutang kepada orang yang membutuhkan lebih besar pahalanya ketimbang bersedekah kepada orang yang kita anggap membutuhkan. Tapi belum tentu. Apalagi kalau kita tahu desas-desus ada orang yang profesinya meminta-minta, penghasilannya luar biasa.
Yang mah? Perawi hadis Yang mah? yang Allah membayar utang yang disahihkan oleh Imam Al-Albani. Ayat rawinya. Kitab Bukhari atau Sahih Muslim, Ustaz? Enggak, kalau Bukhari dan Albani sama itu sama-sama perawi hadis tuh. Disahihkan oleh Imam Al-Albani. Imam Al-Albani itu perawi hadis. Disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim, disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaud. Itu sama-sama perawi sebenarnya. Ada nomor Ustaz? Enggak. Mungkin ada, tapi yang mau catat ada nomor. Nanti kita cari Pak aja. Baik. Semoga bermanfaat. Intinya Pak Ibu Allah muliakan, kalau sudah terlanjur punya hutang, kita cicil lah satu-satu sebelum kita meninggal dunia. Dan kalau untuk membuat hutang baru, hati-hati. Kalau enggak penting-penting amat, enggak perlu-perlu kali, tidak pula nampak ke pembayarannya, sebaiknya tahan selera untuk berhutang. Jangan berhutang jadi budaya. Walaupun datang godaan, datang ke rumah wantan gua. Untuk apa? Nasabah spesial kami, ada kemudahan. Enggak pakai boroh, enggak pakai jaminan. Kalau enggak perlu, katakan tidak. Katakan tidak pada hutang dan pinjaman. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.